dari hasil oki nanti saya akan diutus untuk menyampaikan kepada Presiden Joe Biden agar perang di Hamas Israel bisa segera di stop, bisa segera dihentikan. Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, kabar berita yang mantap jos kali ini datang dari geng alias kelompok negara-negara muslim dunia, yaitu kelompok OKI, Organisasi Kerjasama Islam, yang ternyata baru-baru ini bakal mengutus Presiden Indonesia Bapak Jokowi untuk bertemu dengan Presiden Amerika yaitu Joe Biden demi menghentikan perang Israel Hamas Palestina guys. Gimana caranya? Di lain sisi, menurut Bapak Yusuf Kala, mantan wakil presiden Indonesia ini pun menyatakan bahwa negara Israel ternyata tidak akan mau mendengar suara tentang Palestina kecuali dari Amerika guys. Dan kini negara kita Indonesia pun akhirnya menjadi ujung tombak untuk membelokkan pikiran Amerika agar mempengaruhi Israel untuk menghentikan serangan di Gaza Palestina guys. Kemudian nanti kabar ketiganya yang mantap jos datang dari bahasa pemersatu kita, yaitu bahasa Indonesia, yang kini sepertinya semakin eksis di dunia nih guys. Bahkan kini bahasa Indonesia pun telah diusulkan untuk menjadi bahasa resmi UNESCO, yaitu Badan Organisasi PBB yang khusus bergerak di bidang pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan dunia. Mantap jos. Lantas pertanyaannya kini, mengapa negara kita Indonesia pula yang diutus geng OKI untuk menghadapi Amerika guys? Kemudian pertanyaannya, mengapa pula harus lewat Amerika? Dan terakhir, mengapa bahasa Indonesia tiba-tiba diusulkan menjadi bahasa resmi UNESCO? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bicara, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu guys. Oke, kabar pertama datang dari Presiden Indonesia yaitu Bapak Jokowi yang ternyata baru-baru ini bakal diutus oleh geng OKI, geng negara-negara Islam, untuk bertemu dengan Presiden Amerika demi menghentikan perang Israel Hamas Palestina guys. Nah, dikutip dari sumber-sumber berita berikut, hal ini pun ternyata disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi yang bakal mengikuti KTT Organisasi Kerjasama Islam atau OKI pada tanggal 12 November mendatang guys. Dan dari hasil pertemuan itu, Presiden Indonesia pun akan membawa hasil kesepakatan dari kelompok negara-negara Islam kepada Presiden Amerika yaitu Joe Biden. Pak Jokowi pun mengatakan bahwa insya Allah besok malam saya akan meluncur ke Arab Saudi untuk ikut dalam KTT OKI khusus Gaza, dan dari sana nanti akan terbang bertemu dengan Presiden Joe Biden, di mana dari hasil OKI nanti yang akan diutus untuk menyampaikan kepada Presiden Joe Biden agar perang Hamas Palestina Israel bisa dihentikan, ujar Presiden Joko Widodo. Nah, mantap jos. Nah, dengan ini sebenarnya terbukti nih guys bahwa negara kita Indonesia kini dipercaya oleh seluruh negara-negara Islam untuk bertemu dan bernegosiasi langsung dengan Amerika. Sayangnya tadi disebutkan pula mengapa harus negara kita Indonesia yang bertemu menghadap Amerika guys. Namun sepertinya hal ini pun disebabkan oleh pengaruh Indonesia yang kini di mata dunia semakin besar, dan sikap dan posisi Indonesia yang selama ini konsisten tetap netral guys. Kiri oke, kanan oke, maju kena, mundur pun kena. Dimana contohnya ya negara kita Indonesia sampai saat ini tetap diperhitungkan. Bahkan setiap pertemuan Indonesia selalu diundang oleh kelompoknya G7 Barat dan juga kelompok BRIC Rusia China guys. G7 oke, BRIC oke. Namun sayangnya Presiden Indonesia ini pun masih belum mau membeberkan poin-poin apa yang akan disampaikan ke Amerika. Namun beliau memastikan posisi Indonesia yang akan selalu membela Palestina. Nah, lanjut ini pertanyaannya, mengapa harus Amerika guys? Oke, seperti yang kalian tahu, sekutu terkuat negara Israel saat ini salah satunya adalah Amerika. Bahkan dulu Amerika lah yang mendukung paham Zionis masuk ke bangsa Yahudi Israel, sehingga sekarang terciptalah pemerintahan Zionis yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kemudian selain itu disebutkan juga bahwa negara Israel ini ternyata tidak akan mau mendengar suara Palestina kecuali dari Amerika. Bahkan dikutip
dari liputan6.com. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh mantan Wakil Presiden Indonesia yaitu Bapak Yusuf Kala guys. Dimana terkait hal ini beliau pun akhirnya meminta dunia internasional untuk tidak berhenti menyerukan perdamaian dan kemerdekaan untuk rakyat Palestina. Terlebih menurut beliau Israel pun tidak akan mau mendengarkan negara lain kecuali dari Amerika Serikat. Menurut beliau upaya menghentikan penyerangan Israel ke Palestina tentu dengan mengadakan kembali dialog skala internasional, pasalnya seruan damai dari manapun tidak digubris oleh negara Israel guys. Bapak Yusuf Kala katakan Israel tidak pernah mau mendengarkan suara yang lain kecuali dengar suara Amerika. Ya, Amerika harus bersama-sama, ujarnya. Bahkan beliau juga katakan bahwa upaya boikot produk dan lain sebagainya tidak akan mengubah rencana Israel untuk melenyapkan Hamas Palestina dari peta dunia guys. Pasalnya salah satu kekuatan yang membuat Israel mampu sebegitu canggih dan kuat militernya adalah juga karena bantuan dari Amerika. Nah, makanya kini akhirnya geng negara-negara Islam pun berinisiatif untuk mengintervensi Amerika guys, untuk membelokkan pikirannya demi mempengaruhi Israel dan untuk menyampaikan kesepakatan dari hasil pertemuan OKI tersebut adalah negara kita Indonesia guys. Mari kita doakan semoga misi diplomasi perdamaian ini berhasil dan sukses dilaksanakan oleh Indonesia dan seluruh dunia guys. Amin. Oke, kemudian kabar ketiga yang tak kalah mantap datang dari bahasa Indonesia yang kini diusulkan untuk menjadi bahasa resmi UNESCO. UNESCO yaitu singkatan dari United Nations Education Center and Cultural Organization guys. Dikutip dari CNN Indonesia, usulan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa resmi UNESCO ini pun tertuang dalam dokumen bernomor 42C/28 tertanggal 6 November 2023 kemarin, di mana dokumen tersebut pun berbunyi meminta UNESCO memutuskan untuk menambahkan bahasa Indonesia ke dalam daftar bahasa resmi Konvensi Umum UNESCO, di mana salah satu alasan mengapa bahasa Indonesia ini cocok dijadikan bahasa resmi UNESCO adalah karena bahasa Indonesia telah lama menjadi kekuatan pemersatu, khususnya sejak masa pra-kemerdekaan bangsa Indonesia guys. Kemudian bahasa Indonesia ini juga diajukan menjadi bahasa resmi karena 3,52% populasi global dunia menggunakan bahasa tersebut, dan juga karena Indonesia kini menjadi bahasa negara yang jumlah penduduk terbesarnya keempat di dunia, di mana dalam dokumen tersebut berbunyi bahwa penjangkauan bahasa Indonesia secara global dapat dicontohkan dengan dimasukkannya ke dalam program pendidikan di 52 negara guys. Artinya sebanyak 52 negara kini mempelajari bahasa Indonesia dalam program pendidikan resmi di negaranya masing-masing. Dan kini akhirnya akibat pengajuan ini, UNESCO sendiri pun tengah menggelar sidang umum terkait pengakuan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dalam konferensi umum badan tersebut pada tanggal 8 November 2023 kemarin guys, di mana sidang umum ini pun berlangsung mulai dari tanggal 7 sampai 22 November 2023 mendatang. Nah, mantap jos. Harapannya ya semoga usulan ini dapat diterima dan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dunia, ilmu pengetahuan dan budaya global. Amin. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.